Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaruilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insya bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. George W. Truett dikutip dalam Toolkit Church, majalah yang terbit pada Winter 1996 halaman 10, menulis demikian: "Mengetahui kehendak Allah adalah pengetahuan terbesar. Melakukan kehendak Allah adalah prestasi atau pencapaian terbesar." Saudara yang terkasih, melakukan kehendak Allah adalah bertindak selalu dalam kasih untuk saudara dan saudari kita, dan memperhatikan kesejahteraan jasmani dan rohani mereka. Inilah yang dilakukan Yesus ketika membangkitkan Lazarus, saudara Maria dan Marta dari Betania, yang telah mati 3 hari sehingga tidak ada harapan untuk hidup. Sudah melewati batas kematian orang Yahudi yang dipercaya pada waktu itu. Nah, dalam situasi tanpa harapan untuk hidup, Yesus hadir dan tampil sebagai pembawa harapan sekaligus sebagai sumber hidup. Kedekatan Yesus dengan Allah Bapanya
memungkinkan dia menjadi sumber harapan dan kehidupan. Ini yang tadi sedikit dibicarakan dalam awal kisah Injil yang kita dengarkan tadi. Nah, apa yang dilakukan Yesus ini para saudara bertolak belakang dengan Kayafas, imam agung Yahudi pada waktu itu. Kayafas justru merencanakan pembunuhan atas Yesus, bahkan atas nama agama dan bangsa. Agama digunakan untuk membenarkan pembunuhan dan kejahatan. Sikap ini bukan cara menjalankan kehendak Allah dan tidak lahir dari kedekatan dengan Allah. Bajunya boleh jadi baju agamis, baju saleh, tetapi hatinya jauh dari Allah. Iri hati, kebencian, dan rencana pembunuhan tidak pernah berasal dari Allah dan tidak pantas dilakukan oleh seorang imam agung, seorang imam besar, atau tokoh besar agama. Jika agama itu menyembah Allah, lain halnya kalau agama ini tidak menyembah Allah, ya sudah, silakan. Nah, Imam Agung Kayafas melakukan itu, dan itu adalah sebuah penistaan sebenarnya. Ini adalah sebuah penistaan atas agama dan atas iman kepada Allah yang dilakukan oleh penganut agama yang bersangkutan dan bukan oleh orang luar. Anehnya lagi justru oleh imam agungnya. Imam Agung Kayafas sedang menistakan agama dan imannya. Bahkan nanti juga terbukti ia menistakan bangsanya. Saudara yang terkasih, Yesus hidup untuk Allah dan untuk manusia. Kayafas hidup untuk ego dan dirinya sendiri. Melakukan kehendak Allah menjadi pencapaian dan prestasi kita. Karena ini berarti bahwa kita telah menang atas ego kita masing-masing. Dan akhirnya melakukan kehendak Allah adalah pilihan untuk hidup bagi Allah dan demi kesejahteraan sesama. Mari berubah.